berdiri, patuhan tak goyah, pantang bergerak demi masa depan. Maju terus, Nusa Putra, jayalah selamanya. Perguruan Nusa Putra, satukan jiwa raga. Dalam hari, ikatan panji-panji, katakan simbol peradaban, ada putra putri bangsa. Ikatan bendera kemenangan di bumi pertiwi. Patuhan tak goyah, pantang bergerak demi masa depan. Maju terus, Nusa Putra, jayalah selamanya. Maju terus, Nusa Putra, jayalah selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini di lab season ini dalam mata kuliah statistik dan probabilitas ya. Ini saya akan mereview mengenai kuliah-kuliah kita, kuliah-kuliah learning kita dari sesi 1 sampai sesi 6. Saya ingin menyampaikan hal penting apa yang harus kita kuasai dalam mata kuliah statistik dan probabilitas. Kemudian pentingnya mata kuliah ini sebetulnya untuk apa sih prakteknya kita ya. Nah, ini menjadi hal-hal penting yang hal-hal penting inilah kita perlu dasari dari awal, kita bahas dari awal, dari sesi pertama sampai dengan sesi-sesi berikutnya sampai sesi 6 ya. Oke, saya share materi, ini bisa kelihatan ya materinya ya. Bisa Pak. Kelihatan Pak. Oke, ini pertama-tama di dalam pembahasan kita telah membahas tentang apa itu statistika, gitu ya. Di sini di mana statistika itu adalah metode pengolahan data yang didapat dari suatu operasi yang dilakukan secara berulang-ulang. Operasi dilakukan melalui observasi, pengukuran, dan eksperimen. Ini catatan-catatan penting dari setiap sesi ya, saya rangkum pada kesempatan ini. Ini tentu perlu kita pahami, yang nantinya akan saya sampaikan pentingnya untuk kita ini apa, dipraktekkan dalam apa, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ini adalah pengertian tentang statistik parametrik, ya, di mana statistika parametrik itu ada atau metode kuantitatif adalah metode statistika yang menyangkut pendugaan parameter, pengujian hipotesis, pembentukan selang kepercayaan, dan hubungan antara dua sifat peubah atau lebih bagi parameter-parameter yang mempunyai sebaran atau distribusi normal tertentu yang diketahui. Nah, ini sebelumnya juga sudah kita bahas, ini saya ulas ulang sepintas ya. Nah, kemudian statistik itu terdiri dari deskripsi statistik dan statistical inference ya, di mana deskripsi statistik itu adalah pemakaian angka untuk merangkum informasi yang diketahui mengenai suatu keadaan. Kemudian statistical inference itu adalah pemakaian angka yang mengatakan suatu informasi mengenai populasi yang pada umumnya lebih besar daripada sampel dari mana data diperoleh.
Kemudian pengorganisasian data dan penyajian data. Nah, ini ada di season 2 ya, di mana penyajian data, koleksi data statistika perlu disusun, diorganisir, dan disajikan, divisualisasikan sedemikian hingga dapat dibaca dengan jelas dan mudah. Penyajiannya bisa dalam bentuk tabel, bisa juga dalam bentuk grafik. Kemudian sifat data selanjutnya ada data kuantitatif, ada juga data kualitatif. Ya. Nah, ini kita menjadi penting bagaimana cara kita menyajikan data. Setelah kita punya data atau setelah kita mendata, bagaimana cara kita menyajikan datanya supaya data itu mudah dilihat dan selanjutnya bisa diproses lebih lanjut, diproses analisis statistik lebih lanjut. Nah, inilah ya penggolongan statistika parametrik, bahwa statistik itu selanjutnya itu bisa ada analisis regresi. Regresi bisa regresi linier, regresi non-linier, regresi berganda atau non-ganda. Ada PET, SEM, korelasi konamik, ada faktor, diskriminan, cluster, regresi logistik, probit dan tobit, multivariat, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini yang banyak kita gunakan, yang ini regresi linier dan analisis faktor pada umumnya di teknik sipil yang sering digunakan. Nanti selanjutnya di materi-materi selanjutnya bagaimana cara regresi linier kita akan bahas. Prosedur penggunaan statistik. Ya, ini cuplikan-cuplikan setiap session ya, saya kutip ya. Prosedur penggunaan statistik, penentuan hipotesis, pemilihan uji statistik, alat-alat analisis, penentuan taraf nyata dan ukuran cuplikan, menentukan sebaran cuplikan, penentuan daerah penolakan, pengambilan keputusan, dan memberikan kesimpulan. Ini adalah prosedur penggunaan statistik. Di mana di sini diantaranya menentukan sebaran cuplikan, artinya bagaimana cara kita menarik sampel dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas. Penolakan HO belum kita bahas, pengambilan keputusan juga belum kita bahas, ya. Taraf nyata, konstanta, dan ukuran variabel juga belum kita bahas secara detail, gitu ya. Tetapi secara keseluruhan sebetulnya prosedur penggunaan statistik diantaranya adalah ini. Kemudian ini arti dan jenis data. Data kualitatif itu adalah data yang dinyatakan dalam bentuk sifat, bukan angka. Kemudian data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang diasumsikan sebagai informasi dalam bentuk kenyataan. Nah, ini hal penting ya, hal penting. Selanjutnya, karena statistik ini erat kaitannya dengan metode penelitian. Nah, semua mahasiswa pada akhirnya kita harus melakukan penelitian, harus membuat skripsi, karena tugas akhir S1 adalah skripsi. Nah, diantaranya metode statistik dan probabilitas inilah dapat digunakan sebagai metode penelitian. Nah, metode penelitian menggunakan statistik ini, data yang akan gunakan masuk ke kategori data mana? Apakah data kualitatif atau data kuantitatif? Kalau data kualitatif berarti data yang dinyatakan dalam bentuk sifat. Ini bukan angka, berarti data kualitatif itu diantaranya apa? Diantaranya hasil kuesioner ya, itu berarti itu data kualitatif yang menyatakan ya atau tidak, setuju atau tidak setuju, dan lain sebagainya. Sedangkan data kuantitatif ini adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang diasumsikan sebagai informasi. Nah, sebetulnya data kualitatif ini selanjutnya apabila kita akan melakukan analisis statistik, data kualitatif kita harus rubah menjadi sebuah angka. Walaupun data awalnya itu bukan angka, data awalnya berbentuk sifat. Tapi ketika kita akan melakukan analisis statistik, maka data yang dalam bentuk sifat harus kita buat menjadi, kita olah menjadi sebuah angka. Angkanya seperti apa? Ya bisa saja
angkanya adalah ranking gitu ya, atau angkanya adalah proporsi atau persentase dan lain sebagainya. Nah, sedangkan data kuantitatif sudah jelas bahwa data tersebut merupakan data yang dalam bentuk angka. Kemudian kelompok data berdasarkan cara perolehan. Nah, cara perolehannya ada data primer, data sekunder, data tersier gitu ya. Ini sudah dibahas juga sebelumnya, saya mengulas secara ringkas dari setiap sesi ya. Data primer itu bagaimana, data sekunder bagaimana, data tersier itu bagaimana. Kalian tentu ini sudah baca, seharusnya sudah paham tentang ini, saya tidak perlu bahas balik ya. Kemudian skala data ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, skala rasio. Nah, kemudian tentang pengertian populasi dan sampel, ini ada di season 5 ini. Populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran. Nah, sampel adalah bagian dari populasi. Nah, udah jelas ya. Nah, seperti ini dicontohkannya. Contoh gambaran populasi dan contoh gambaran sampel. Ini kita perlu paham ini ya. Hal-hal yang dirangkum inilah hal-hal mendasar yang perlu kita pahami dalam statistik dan probabilitas ini, dalam mata kuliah statistik dan probabilitas ini. Cukup terdengar suara saya, teman-teman? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Ya. Sebelum saya diskusi, saya coba mengulas ya, saya mengulas dulu materi-materi yang telah kita sampaikan. Ini adalah contoh-contoh populasi yang selanjutnya yang penting bagi kita, baik statistik ini akan kita gunakan dalam penelitian, ataupun statistik ini selanjutnya akan kita gunakan dalam pekerjaan. Hal yang sangat penting adalah kita harus memahami populasinya seperti apa, kemudian penarikan sampelnya harus seperti apa. Karena penarikan sampel tidak bisa sembarangan, harus berdasarkan teori yang telah disahkan atau yang telah diakui oleh para ilmuwan bahwa teori-teori tersebut adalah teori yang dapat dipergunakan dalam penarikan sampel. Dalam hal ini, yang selanjutnya dapat dianalisis secara statistik. Karena catatan pentingnya adalah ketika kita salah menarik sampel, ya maka ketika kita salah menarik sampel, maka output dari statistik itu bisa menjerumuskan atau bisa menyesatkan orang. Maka di dalam hal ini penting kita bagaimana ketika kita melakukan penelitian, penting bagi kita bagaimana cara menentukan jumlah sampel dan bagaimana cara mengelompokkan sampel dan lain sebagainya. Metode apa yang akan kita gunakan tentang penarikan sampel? Kemarin kita setelah, contohnya di sini metode penarikan sampel, diantaranya ada sampel probabilitas dan sampel non probabilitas. Penarikan sampel probabilitas, penarikan sampelnya ada penarikan sampel acak sederhana, penarikan sampel acak terstruktur, penarikan sampel cluster, kemudian sampel non probabilitas, ada penarikan sampel sistematis. Kemarin kita sudah pelajari penarikan sampel sistematis itu bagaimana, cara menentukan jumlah data berdasarkan metode penarikan sampel sistematis itu bagaimana, populasinya berapa, maka jumlah sampling yang harus kita ambil berdasarkan sampel sistematis itu berapa. Kemudian ada penarikan sampel kuota, ada penarikan sampel proporsif. Nah, ini menjadi penting bagi kita dalam statistik ini, kaitannya adalah dengan penarikan sampel. Metode mana yang akan kita gunakan dalam menentukan jumlah sampel. Karena jumlah sampel nanti akan tergantung populasinya seperti apa, metode penarikan sampelnya bagaimana, sehingga jumlah sampel yang harus kita gunakan berapa. Nah, ini catatan penting. Maka pelajari lebih lanjut
bagaimana tentang penarikan sampel, ya, materi-materi yang sudah dipelajari oleh kita sebelumnya tentang penarikan sampel, ini penting perlu dipahami agar nanti apabila kita akan melakukan penelitian atau kita akan menggunakan statistik ini dalam dunia kerja kita untuk memudahkan kita, benar atau tidaknya nanti hasil dari statistik ini akan tergantung dari data. Data yang akan digunakan maka tergantung dari cara penarikan. Karena ada kemungkinan bahwa data yang akan kita gunakan tidak seluruh data atau tidak berdasarkan populasi, karena populasinya sangat tinggi, tidak mungkin kita mengambil seluruh data populasi, maka dari itu kita bisa mengambil sebagian. Sebagian itu yang mampu mewakili populasi. Nah, cara penarikannya kita menggunakan metode yang mana? Menggunakan metode yang mana juga tentu kita, sampelnya kita akan menggunakan probability sampling atau non-probability sampling. Tapi cara ininya hampir sama ya, cara penarikan sampelnya hampir sama. Ini contoh penarikan sampel acak berstrata proporsional. Nah, contohnya berarti, contohnya seperti ini. Misalkan diketahui jumlah lulusan S1 Universitas Nusa tahun 2015 adalah 180 lulusan, akan diambil sampel sebanyak 50 lulusan. Oke, misalkan populasinya adalah dari teknik sipil 92, teknik informatika 60, sistem informasi 28. Jumlah dari ketiga populasi ini adalah 180. Ya. Maka penarikan sampel acak berstrata proporsional itu berarti kita perlu menghitung teknik sipilnya itu berapa persen ini? Kalau 180 berarti 51%-nya. Kemudian teknik informatika 60 itu berapa persen? Berarti 33% dari 180. Nah, maka teknik sipil yang 92 kita perlu ambil datanya, sampelnya adalah 51%. Nah, 51% dari mana? Apabila sampel yang akan kita gunakan adalah 50, berarti 50% dari 50 atau sejumlah 26. Ya, kemudian teknik informatika misalkan 60% itu proporsinya adalah 33%. Maka kalau jumlah sampel yang akan kita ambil 50, maka 50 dari 33% atau 17. Misalkan sistem informasi proporsinya adalah 16%, maka kalau jumlah sampel yang akan kita ambil 50, ya berarti 50 kali 16%, berarti total yang harus diambil dari sistem informasi 8. Ya. Tetapi kita tidak tiba-tiba juga menentukan bahwa sampel yang harus kita ambil itu adalah 50. Gitu. Jika tidak ditentukan kita akan ambil 50, maka yang teknik sipil 92 ya 92 kali 51%, yang teknik informatika 60 ya 60 kali 33%, maka berapa itu jumlahnya? Itulah data yang harus kita kumpulkan. Nah, itu salah satu gambaran ya, salah satu gambaran agar hasil output analisis nanti yang akan kita gunakan itu tidak menyesatkan. Maka penarikan sampel itu harus berdasarkan metode-metode yang berlaku. Nah, kemudian metode dan distribusi sampling ini diantaranya ada distribusi sampel rata-rata, distribusi sampel proporsi, distribusi sampel selisih rata-rata, dan distribusi sampel selisih proporsi. Ini menjadi catatan-catatan penting ya. Nah, dari 6 pertemuan kemarin ini saya rangkum pada saat ini, lab session ini, untuk mengingatkan kita bahwa poin-poin penting inilah yang perlu kita pahami dalam mata kuliah ini. Selanjutnya nanti saya akan contohkan contoh penyajian datanya seperti apa, kemudian selanjutnya contoh analisis datanya seperti apa, output dari analisis datanya seperti apa, nanti saya sampaikan secara singkat dalam lab session ini ya, walaupun materi itu belum tersampaikan, tetapi ini untuk memberikan memberikan sebuah semangat bagi kita bahwa nanti outputnya statistik ini
adalah seperti ini, akan menghasilkan seperti ini, dan bisa dimanfaatkan dan digunakan seperti ini. Ini kita perlu tahu dulu manfaat, cara kerjanya bagaimana, dan manfaatnya untuk apa, sehingga kita mempunyai ketertarikan kita untuk memahami ini. Nanti saya berikan contoh-contoh ya. Nah ini contohnya di sini, distribusi sampel rata-rata, rumus-rumusnya adalah ini. Jika populasi tidak terbatas, maka rumusnya adalah ini. Jika populasi terbatas, rumusnya adalah ini. Untuk menikahkan rata-rata, rumusnya ini. Standar deviasi rumusnya ini, nilai baku rumusnya ini. Ini sudah disampaikan juga. Ini menjadi hal penting juga buat kita, itu ya, yang perlu dipahami dalam mata kuliah ini. Karena kalau kita bahas secara detail, ini akan sangat panjang, mungkin satu semester nggak cukup. Makanya ada jurusan khusus statistik, gitu. Karena memang kalau dibahas tuntas, ini memang sangat panjang. Tetapi secara garis besar, fungsi dan tujuan dari statistik ini kita harus tahu. Nah, kemudian distribusi sampel proporsi, rumus distribusi sampling proporsi, nah, seperti ini. Ya, rata-ratanya hampir sama dengan yang tadi, standar deviasinya, kemudian nilai bakunya. Nah, ini dicontohkan kasus distribusi sampel selisih rata-rata, contoh perhitungannya. Kemarin juga contoh penarikan kesimpulannya seperti apa. Ya, cuman secara detail penarikan kesimpulan belum saya bahas. Nanti di sesi berikutnya saya akan bahas. Contoh misalkan nilai Z ini adalah min 1,73, Z2-nya adalah 1,73. Apa kesimpulannya dari nilai baku Z 1 minus 1,73 dan nilai Z2 itu 1,73. Bagaimana probabilitasnya? Penarikan kesimpulannya bagaimana? Secara detail nanti akan ada pembahasan sendiri. Ini rumus distribusi sampel selisih proporsi, rata-rata proporsi, simpangan baku proporsi, ini juga sudah tersampaikan. Contoh-contoh soal, contoh-contoh penyelesaian juga sudah diberikan. Nah, itu adalah secara garis besar yang telah kita pelajari pada sesi 1 sampai dengan sesi 6 pada mata kuliah statistik dan probabilitas. Sebentar ini agak ngeheng Zoom saya, tapi apakah suara saya masih cukup terdengar? Masih, Pak. Masih terdengar ya? Oke, jadi statistik ini ya, statistik dalam pengertian pemahaman tentang statistika dan tentang probabilitas kita sudah sampaikan, di mana tadi bahwa dalam akademisi statistik ini kita bisa jadikan sebuah metode dalam penelitian. Metode itu, hasil penelitian itu bisa digunakan, bisa menjadi benar atau tidak benar, itu berarti tergantung dari bagaimana cara penarikan sampelnya. Tapi ini bermasalah nih. Mungkin ini ditutup dulu ya. Nanti saya buka lagi link Zoom-nya ya untuk dilanjutkan ya. Ya teman-teman ya, karena ini nggak bisa dilanjutkan, ininya ngehang Zoom-nya. Nanti buka lagi di add link, akan ulang ya. Baik, Pak. Terlihat data ini? Lihat, Pak. Oke, terlihat ya. Ini adalah contoh pendataan.
Ya. dalam dunia teknik sipil. Ini data apa? Ini adalah data volume dan luas komponen bangunan. Ya, data ini menunjukkan ini luas bangunannya berapa. Ini data ini adalah data proyek pembangunan ruko. Ya. Luas bangunan ruko, datanya ini yang saya data ada 30. Ya. Luas bangunannya variatif dari 464 meter persegi sampai dengan yang terkecil 72 meter persegi. Nah, dari luas bangunan ini, ya, bangunan ruko ini, luas bangunannya 464, fondasinya terdiri dari 17 meter kubik, dindingnya 671 meter persegi, kemudian betonnya 80 meter kubik, luas atapnya 272, plafonnya, luas lantai, jumlah kusen, jumlah ME, jumlah sanitari, jumlah pengecatan. Ini adalah bulk of quantity komponen bangunan. Ya, dari 33 data ini contoh penyajian data ya. Nah, selanjutnya dari data ini kita mau apain? Ya. Nah, dari statistik, menggunakan statistik ini, kalau kita sudah punya data ini, kita bisa membuat model. Model apa? Model untuk memprediksi volume fondasi, model untuk memprediksi luas dinding, dan lain sebagainya. Jadi, menghitung luas menghitung fondasi, dinding, dan lain sebagainya, bisa menggunakan model dengan input datanya adalah luas bangunan. Nah, ini contoh datanya. Kemudian yang bawah, ini contoh data lagi, bisa dilihat. Nah, ini adalah data penggunaan materialnya. Pada bangunan ruko luas 464 meter persegi itu menggunakan pasir 131,09 kubik, menggunakan split 60,9 kubik, menggunakan semen 47.271,4 kg, menggunakan besi 12 9.081,93 kg, dan seterusnya. Ini masing-masing luas bangunannya, ini masing-masing menggunakan penggunaan materialnya. Ini sampai terdiri 25 macam material. Nah, ini yang saya tadi katakan bahwa dalam statistik ini kita penting penyajian data itu menjadi bagian penting dan penarikan sampel data itu menjadi bagian yang sangat penting. Kedua hal yang tidak boleh kita langgar dalam analisis statistik. Selanjutnya diapain ini data ini dalam statistik? Oke, saya berikan contoh. Misalkan kita akan membuat model. Model apa? Model untuk menentukan jumlah penggunaan pasir misalkan. Luas bangunan rukonya berapa, maka menggunakan pasirnya berapa. Maka kita perlu analisis statistik terlebih dahulu untuk mendapatkan model. Contoh ini saya analisisnya pakai Excel. Saya pisah datanya seperti ini, luas bangunan, penggunaan pasir. Yang ini luas bangunan, penggunaan split. Yang ini bangunan penggunaan semen. Bagaimana cara analisisnya? Nah, ini di Excel ini kita klik data, kemudian mana analisis datanya? Oh, mungkin ini belum saya setting ininya. Nah, di Excel harus setting dulu ke option, kemudian add in, kemudian kita hidupkan analisis tool pack. Oke.
Oh, go ya, go dulu. Analisis TULPEK dan analisis VBE kita centang, lalu oke. Nah, klik data, maka muncul ini analisis data. Klik analisis data, kemudian kita analisis regresi. Oke, tentukan input Y-nya. Y-nya adalah, misalkan kita mau membuat model untuk menghitung pasir, maka Y-nya adalah pasir. Kemudian X-nya adalah X-nya berarti ini luas bangunan ruko tadi. Ini kita centang. Oke. Nah, muncullah output analisis seperti ini. Ya, ini saya contohkan ya. Saya contohkan. Ini ada multiple R-nya adalah 0,8. Ini yang mengartikan bahwa jumlah pasir dapat dijelaskan oleh luas bangunan sebesar 80%, gitu ya. Kemudian modelnya mana? Modelnya adalah ini, ada di intercept koefisien. Interceptnya adalah ini. Maka model untuk menghitung pasir itu adalah Y sama dengan 28,6949 ditambah ini X-nya 0,2177 X. Nah, ini adalah modelnya begini. Untuk menghitung kebutuhan pasir berdasarkan hasil analisis statistik, modelnya adalah Y sama dengan Y-nya itu adalah apa? Y-nya adalah jumlah pasir. Y sama dengan 28,6949 tambah 0,217 X. Oke. Sekarang X-nya itu apa? X-nya adalah luas bangunan. Saya tandain ya, Y sama dengan jumlah pasir dalam meter kubik. Kemudian X-nya adalah luas bangunan. Oke, sekarang menggunakan model ini, jika luas bangunannya 100 meter persegi, berarti kita bisa dapat hitung sama dengan 28,6949 ditambah 0,217 dikali 100. Karena X-nya adalah luas bangunan, maka X-nya 100. Oke, maka luas bangunan ruko 100 meter persegi membutuhkan pasir 50 kubik, 50,3949 kubik. Nah, itu adalah salah satu contoh ya, 50,39 kubik. Kita coba lihat data tadi. Lihat data. Yang 100 meter itu menggunakan pasirnya berapa? Nah, ini yang 100 meter ada yang 46,30 berdasarkan pendataan, ada juga yang 100 meter itu ada yang 62,39. Berdasarkan estimasi kita tadi menggunakan model ini 50,39. Artinya berdasarkan data faktual tadi ada di tengah-tengah antara yang terkecil dan yang terbesar. Nah, ini selanjutnya dalam statistik ini kita perlu tentukan probabilitasnya berapa ini. Nah, maka probabilitas ini misalkan 5%, berarti ini tingkat kepercayaan 5%, kemungkinan errornya ini adalah 5%.
itu yang perlu kita tentukan probabilitasnya. Probabilitas yang akan kita gunakan berapa persen. Terserah kita nanti bisa 1%, bisa 2%, bisa 5%. Tapi rata-rata statistik umumnya menggunakan 5%. Karena lebih dari 5%, apalagi untuk teknik sipil, dunia konstruksi, lebih dari 5% errornya itu, ya orang nggak mau menggunakan. Nah, inilah salah satu contoh. Salah satu contoh diantaranya adalah untuk memprediksi. Kan kalau kita menghitung luas bangunannya berapa, perlu pasirnya berapa. Nah, bingung kan kita itu. Kita bisa menggunakan metode SNI memang pakai analisa harga satuan, tapi kan prosesnya panjang. Kita perlu tahu dulu volume bangunannya dari suatu bangunan ruko yang menggunakan pasir itu apa saja. Beton pakai pasir, dinding pakai pasir, lantai pakai pasir, semua yang pakai pasir. Kita harus hitung dulu masing-masing volumenya. Volume lantai berapa, volume struktur beton berapa, volume dinding berapa, masing-masing menggunakan pasir berapa. Panjang pasti itu, orang hitungnya lama. Nah, menggunakan statistik ini untuk mempersingkat. Ini tidak bisa dinyatakan real seperti ini. Ada standar error. Dan errornya berapa nanti yang akan kita tentukan. Nah, berarti untuk mengestimasi konseptual kebutuhan material maupun biaya maupun apapun, banyak yang bisa kita kembangkan di dunia teknik sipil menggunakan statistik. Contoh analisis fondasi. Analisis fondasi itu rumusnya siapa? Rumusnya Meyerhof misalkan. Variabelnya apa? Variabelnya adalah kedalaman tanah, kohesi tanah, gitu. Kemudian dimensi apa, misalnya kalau cakarayam, berarti variabelnya itu. Apakah kita bisa menggunakan statistik? Bisa, kalau kita bisa mengumpulkan datanya. Kalau kita bisa mengklasterkan datanya. Klaster fondasi, kan kita harus klasterkan dulu itu. Ini tipe fondasi yang begini, tipe fondasi yang begini, jenis tanah yang begini, jenis tanah yang begini, itu kita klasterkan dulu. Sesuai klaster-klasternya, maka baru kita data. Berapa jumlah data? Tergantung populasinya berapa. Kemudian tarikan sampelnya kita harus bagaimana? Seperti yang awal kita jelaskan di materi-materi sebelumnya. Kebayang teman-teman? Fungsi statistik ini kebayang? Lumayan. Kebayang, Pak. Ya, Pak. Susah, Pak. Tapi memang kita kan belum materi statistiknya ya. Kita sampai sesi 6 ini saya belum menyampaikan materi statistiknya. Baru tentang probabilitas, penarikan sampel dan sebagainya. Saya menjadi penting itu. Apa? Cuma bisa statistik tapi sampelnya salah. Datanya salah, hasilnya juga akan salah gitu. Makanya ini penting ya, penting. Sampel acak itu bagaimana? Sampel berstrata itu bagaimana gitu? Karena dari dasar teori-teori itulah cara kita menarik data. Baik nanti kita dalam pekerjaan, misalnya kerja di kontraktor. Wah, ini proyeknya proyek sekolahan ini, luas bangunannya sekian. Ini perlu berapa orang sih? Tukangnya perlu berapa? Kenaiknya perlu berapa gitu? Nah, kalau nggak pakai statistik, lumayan capek ngitungnya itu. Panjang, bukan nggak bisa terhitung karena ada metode analisa harga satuan SNI. Bisa itu, cuman prosesnya panjang. Harus ada datanya dulu, dihitung dulu setiap jenis pekerjaannya, kemudian baru dianalisa. Oh, ini untuk pekerjaan ini butuhnya sekian, pekerjaan ini butuhkan sekian. Semua dianalisis baru bisa ditentukan. Jumlah tukang yang dibutuhkan sekian. Kalau mau selesai sekian hari, berarti tukangnya jumlahnya adalah sekian. Bisa memang, tapi ya prosesnya panjang. Nah, menggunakan statistik ini kita bisa memprediksi secara cepat.
Dengan apa? Dengan kita membuatkan model, membuatkan rumus. Nah, seperti tadi itu rumusnya. Misalkan untuk memprediksi jumlah tukang, nah berarti Y-nya adalah tukang, kemudian variabel X-nya nanti apa? Bisa variabel X-nya banyak, bisa saja cuma satu yang digunakan, misalkan variabel X-nya adalah luas bangunan. Nah, tetapi tingkat keakuratannya nanti bagaimana jika menggunakan satu variabel X, jika menggunakan dua variabel X, berarti tingkat keakuratannya bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Maka tadi analisis regresi itu ada analisis regresi linear ganda. Yang dimaksud dengan analisis regresi linear benda ganda itu adalah variabel X-nya banyak. Jadi analisis statistik menggunakan regresi minimal-minimalnya itu ada dua variabel, terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas. Pada umumnya variabel terikat dinyatakan dengan Y, variabel bebas dinyatakan dengan X. Nah, variabel bebasnya bisa banyak itu, yang variabel X-nya misalkan bisa 5, bahkan mungkin bisa 10 variabel X-nya. Nah, jika variabel X-nya banyak, itu yang disebut dengan analisis regresi berganda. Tapi jika variabel X-nya contoh yang tadi cuma satu, berarti itu analisis regresi linear non berganda. Nah, tentu nanti materi-materi selanjutnya kita akan belajar analisis statistik menggunakan Excel. Pertama-tama menggunakan Excel ya, karena saya yakin semua software Excel punya. Ya. Nah, selanjutnya karena di Excel ini terbatas analisisnya, tidak bisa analisis faktor dan lain-lainnya terbatas ya. Analisis statistik menggunakan Excel ini terbatas, sehingga selanjutnya teman-teman sekalian harus punya aplikasi SPSS, karena lebih detailnya, lebih lengkapnya kita analisis statistik menggunakan aplikasi SPSS. Nanti menghitung probabilitas yang pusing di dalam rumus matematik, nanti menggunakan aplikasi menjadi mudah. Tapi kita logikanya harus tahu. Output dari statistik, output dari analisis muncul angka itu dasarnya dari mana. Maka di awal-awal kita menggunakan matematik. Nah, di sesi setelah UTS ini saya rencananya sudah masuk ke aplikasi. Pertama Excel dulu tuh, selanjutnya ke SPSS. Jadi usahain teman-teman sekalian punya aplikasi SPSS ya. Bisa download atau beli patungan gitu ya, beberapa orang. Nah, itu saya rasa gitu ya, gambaran singkat mengenai statistik dan probabilitas. Dan di dunia teknik sipil masih jarang orang yang melakukan penelitian menggunakan statistik, terutama rumus-rumus untuk menghitung analisis struktur, itu masih sangat jarang. Kalau biaya sudah banyak ya, untuk mengestimasi biaya menggunakan rumus nih, hasil statistik. Biaya pembangunan rumah, luas bangunannya sekian, menggunakan rumus, menggunakan model, maka dapat dihitung, diprediksi. Nah, jadi tanpa punya pengalaman pun kalian, biasanya kan ini berapa sih biayanya? Biasanya kan perlu pengalaman tuh. Ya, nah, menggunakan statistik, tanpa kalian punya pengalaman, yang penting kalian punya data, sudah gampang prediksinya. Analisis saja dulu untuk membuat model. Model itu adalah rumus. Rumus untuk prediksi, baik rumus untuk menghitung biaya, menghitung kebutuhan material, menghitung kebutuhan tenaga kerja, atau juga bisa dijadikan untuk membuat rumus analisis struktur, baik fondasi, maupun struktur kolom, maupun struktur balok gitu. Gantung kita nanti mendefinisikan variabelnya itu apa. Kalau kita mau membuat rumus untuk menganalisis kolom beton misalkan, berarti membutuhkan variabelnya apa, dan berarti membutuhkan datanya apa. Yang selanjutnya berarti pengumpulan datanya bagaimana.
jumlah sampel yang harus kita gunakannya berapa. Selanjutnya ke sana. Oke, saya rasa cukup. Ada pertanyaan? Yang mau ditanyakan? Untuk ini Pak, kisi-kisi UTS. Kisi-kisi UTS. UTS kita kan online ya. Ini kalau live season pertengahan sama akhir yang tidak pernah ditanyakan adalah kisi-kisi UTS dan kisi-kisi UAS. UTS ini kita online. Nah, sistem soalnya terdiri dari 3. Boleh pilih salah satu. Ada pilihan ganda, ada esai, ada project. Ya. Kalau pilihan ganda minimal 50 soal. Kalau esai minimal 5 soal, kalau project minimal 1. Kalian mau pilih mana? Esai atau pilihan ganda atau project? Belum saya sampaikan kisi-kisinya, pilih dulu mau yang mana kalian? Kalau pilihan per orang atau itu teh Pak, per orang apa gimana? Per Apa orang maksudnya, atau Pak? namanya ujian ya individu atau neng? Enggak maksudnya tuh Pak, jadi kita tuh pilihnya tuh pas mau UTS nih, jadi Nah, langsung sekarang di pilihnya. aplikasinya Nanti langsung udah ada pilihan ditentukan. gitu. Pilihnya sekarang. Nah kalau kita sepakati sekarang. Nah kalau udah nggak mungkin saya bikin soal ketiga-tiganya. Yang kita sepakati sekarang apa, baru nanti yang saya buat soalnya. Baru kisi-kisinya bisa tersampaikan. Mau pilihan ganda 50 soal, atau mau esai 5 soal, atau mau project 1 soal. mending esai. Kalau dari saya esai 5 soal. Ya benar. Mending esai. Esai. Ya. Mending esai aja deh Pak. Esai 5 soal ya. 5 soal aja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Kita kan ada 6 sesi ya, berarti ada 6 tugas ya. Sebelumnya kita ini materi e-learning kita itu kan sudah ada 6 pertemuan ya. Sudah ada 6 pertemuan, berarti ada 6 tugas tuh. Berarti dari 6 tugas topiknya akan sama seperti itu soalnya. Jauh beda dengan itu, berarti tinggal 1 topik saja yang mungkin tidak muncul. Nah itu kisi-kisinya, temu esai. Kita cuma 6 tuh, 6 sesi tuh. Kalau kita 5 soal, cuma 1 sesi doang yang nggak muncul. Untung-untungan nanti yang mana yang nggak muncul gitu. Topiknya kurang lebih sama seperti dalam tugas-tugas e-learning ya. Nah, mungkin angka-angka yang berbeda gitu. Itu ya kisi-kisinya ya. Baik Pak. Ya Pak. Iya Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, kalau cukup sudah mau adzan juga saat ini ya. Akhiri, apabila ada Baik Pak. salah penyampaian saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.